Inilah kanal informasi bisnis berbahasa Indonesia pertama yang terpercaya. Kami hadir karena kami peduli pada kehidupan Indonesia yang lebih baik. Inilah Bloomberg TV Indonesia. Jurnalis kami didukung tim profesional dan terampil, siap menghadirkan berita dan program berstandar tinggi di TV Anda. Begitu banyak kisah sukses para CEO di Indonesia yang berawal dari pemikiran tak biasa. Dan itu harus memasyarakat sehingga investor mikro pun bisa ikut kayak kita-kita ini kan gitu ya. Sebagai negara penghasil beras, Indonesia pernah mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, alias swasembada. Salah satu komputer Apple generasi pertama kembali dilelang di Mountain View, San Francisco bagian barat. Lelang dibuka dengan harga $300.000 Amerika atau sekitar 2,9 juta rupiah. Produksi minyak sawit atau crude palm oil CPO Indonesia tahun lalu mencapai 27 juta ton. Bagaimana perkembangan bursa Asia selengkapnya bergabung dengan Kismet Singh dari Bloomberg Hong Kong. Hi there, Tommy. Stocks in fact bearing early declines even as China's liquidity concerns do remain front and center. The MSCI Asia Pacific Index now up actually 0.3%. Thank you so much, Kismet Singh, langsung dari Bloomberg Hong Kong. Informasi pertama dari nilai tukar rupiah yang akhirnya menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Pada perdagangan hari ini, mata uang Garuda menguat 11 poin ke level 9.920 per dolar Amerika. Kenaikan harga BBM ternyata tidak berpengaruh pada peringkat utang Indonesia. Standard & Poor's masih menempatkan Indonesia di level BB+, yang berarti stabil untuk tujuan investasi asing. Betul kau bekerja untuk Soeharto, untuk Gus Dur, untuk SBY, tapi kiblatmu is kepentingan rakyat. Menutup impor itu adalah konsekuensi lanjutan dari kemampuan kita untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Makanya orang di sini bisa mengelola makanannya dengan cita rasa yang baik dan enak. Sampai kapanpun kalau bisa bawang putih tetap ditanam terus. Kalau saya ngeliat ada opportunity, saya pasti masuk gitu ya. Mereka impor, mereka masukkan ke negara mereka, dan mereka masukkan ke toko-toko bersaing dengan gitar-gitaris yang lain. Pada saat awal-awal susah sekali, susah. Ya, misalnya gitu. Ya nangis apa. Toiletmu nggak bisa dijual. Toiletmu kemahalan nggak bisa dijual.
Bisnis yang baik tentunya bisnis yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, untuk kali ini At The Wheel akan membahas sebuah industri yang sangat dimanfaatkan oleh acara-acara besar salah satunya, yaitu bisnis yang diperlukan kualitasnya juga tinggi, yang disingkat KBW, kering, bersih, dan wangi, yaitu bisnis portable toilet atau dalam industrinya adalah portable sanitation industry. Nah, langsung At The Wheel kali ini akan berbincang-bincang dengan profesional muda yang telah selama 5 tahun terakhir ini mengembangkan bisnis ini. Andri Wibowo. PT Sewa Toilet Indonesia hadir memanfaatkan kebutuhan sanitasi yang terus berkembang di Indonesia. Tak pernah menyangka besarnya pasar industri sanitasi di negeri ini, sejak 2010 PT Sewa Toilet terus mengembangkan cabang hingga 11 kota di tanah air. Menjadi pelopor dalam menyewakan toilet portable kualitas premium, perusahaan ini pun yakin menjadi yang terbaik di Indonesia. Belum hadirnya industri sejenis di Indonesia menjadi tantangan sekaligus berkah. PT Sewa Toilet membangun kesadaran kebersihan di dalam negeri. Selamat siang, Mas Andri. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Waduh, ini mumpung lagi di Jakarta, saya curi waktunya nggak apa-apa ya? Oke, yuk kita nyanyi dulu. Mas Andri, kalau misalnya bicara industri atau bahasa Inggrisnya kan portable sanitation industry, sebenarnya sudah bisa dikatakan ada tidak industrinya di Indonesia ini? Kalau menurut saya belum terbentuk saat ini. Satu, awareness-nya aja masih belum ada. Jadi pada kalangan tertentu, misalnya industri hiburan, mereka udah tahu ada toilet disewakan. Tetapi secara umum orang ini masih belum aware kalau ada bisnis menyewakan toilet. Jadi butuh waktu untuk create awareness. Saya rasa kan fasenya mesti awareness baru ada. Setelah awareness ada, mungkin nanti playernya ada banyak, pemainnya. Dan sekarang bicara player kan sekarang juga kurang dari 5 ya, khususnya untuk portable toilet tapi yang memiliki servis yang Mas tawarkan tentunya. Nah, tapi kalau lihat dari pertumbuhannya sejak awal Mas merintis bisnis ini, pertumbuhannya seperti apa sekarang? Ya kita cukup puas ya, artinya kalau boleh dibilang mungkin saya sendiri agak cukup kaget, artinya ekspektasi saya sebetulnya ya nggak sampai seperti ini gitu ekspektasinya ya. Jadi dari 2010 saya mulai, sekarang 2014 awal dengan jumlah sampai 1.200 itu sebetulnya kita cukup kaget gitu ya. 1.200 ini semua tipe ya? Semua tipe total ya, dari Sona, Hira, Candi, Supara, Portable Shower, Takelong semua itu kira-kira kalau mau dibuat unit yang sama sekitar 1.200 untuk 11 warehouse yang saat ini kita sudah ada. Berarti bagaimana caranya Mas untuk bisa menumbuhkan awareness ini? Saya pikir dengan adanya bantuan media ini awareness akan tercipta gitu ya. Saya pikir intinya butuh waktu lah ya, butuh waktu untuk awareness ini cepat. Sebetulnya kayak portable toilet sendiri itu sudah, portable toilet pertama itu 1945 ya, tetapi di Amerika pun dia mulai berkembang sekitar tahun 70-an. Jadi kalau kita lihat loh, itu dari pertama orang menciptakan portable toilet sampai hampir dia 30 tahun ya. Hampir 30 tahun gitu loh. Jadi apalagi di Indonesia ini kan, atau di sebagian besar negara Asia, sanitasi itu kan masih merupakan prioritas ke berapa gitu ya. Berapa sih sebenarnya, atau klien-klien seperti apa yang paling banyak memakai servis ini? Oke, jadi gini, kita ini punya 2 segmen Mas Tommy. Jadi kita punya 2 segmen. Segmen pertama itu kita sebutnya short term kontrak gitu ya. Short term kontrak itu ya mereka sewa toilet paling 1-2, paling lama seminggu gitu ya. Ini biasanya untuk event ya. Event macam-macam ya, konser musik, pameran. Betul, pameran, orang meninggal. Wedding juga bisa ya. Wedding juga bisa gitu ya. Itu kita sebutnya event karena dia short term kontrak. Nah, segmen kedua sebetulnya yang long term kontrak. Long term kontrak itu minimal 1 bulan. Nah, ini biasanya kita jumpain pada konstruksi. Dan kita saat ini masih belum seimbang, masih banyak eventnya daripada konstruksinya. Memang kalau dibandingkan dengan di luar seperti apa? Nah, di Amerika, di Eropa, atau bahkan kalau di Asia paling dekat ya Singapura ya. Di Asia ini, di Singapura satu-satunya negara yang punya regulasi. Dia punya peraturan bahwa kalau sebuah proyek konstruksi ada 10 pegawai, minimal mesti ada 1 toilet. Toiletnya mesti ikut standar keamanan dan keselamatan
kerja gitu ya. Nah, sehingga dari situ segmen tersebut bisa gede gitu ya, marketnya bisa gede karena regulasinya ada. Sedangkan di Indonesia regulasi dari pemerintah masih belum ada. Oke, sekarang kita masuk di segmen yang event ya. Kalau saya lihat kan ada jenisnya sudah disebutkan tadi ada Sona, Hira, Supara, Candi, portable shower, terus ada urinal station, ada juga portable wastafel. Nah, dari 7 ini, mana yang paling laku? Yang paling ya kita ngikutin distribusi normal, pasti yang paling laku, yang paling standar gitu ya. Jadi Sona yang paling laku itu kalau untuk di event-event Sona gitu ya. Tetapi gini, kalau event ini lucunya yang terjadi market di Indonesia ini, misalnya Mas ada konser gede gitu ya, dengan artis-artis luar negeri gitu ya. Biasanya dibedakan toilet pengunjung dan backstage toilet gitu ya. Pengunjung biasanya mereka pakai yang murah, toilet di luar kita gitu ya. Atau RI1. Oh iya, saya pernah baca tuh. RI1 pernah menyewa juga, tapi khusus untuk Pas Pampres dan juga presidennya juga ya. Betul. Bukan pernah Mas, tapi RI1 saat ini yang saya tahu, kalau dia kunjungan keluar selalu dengan bahkan secara spesifik pihak pengordernya itu bilang saya mau yang double cabin, atau yang dia bilang saya mau Hira. Padahal mereka belum tentu tahu apa sih itu gitu ya, tapi spesifik keluar omongan kata Hira atau double cabin itu gitu. Double cabin itu artinya custom made gitu? Bukan, ya, jadi karena gini, Hira itu ialah 2 Sona yang saya modifikasi. Kita modifikasi 2 Sona, 2 standar toilet jadi 1 VVIP toilet itu. Oke, ini saya juga yang menarik adalah selain tadi awareness yang masih bisa digali lagi, tapi soal servis ini. Tentu kalau saya baca di awal-awal sulit karena memang dari sisi harga ini cukup jauh dibandingkan dengan toilet-toilet portable yang biasa. Bahkan berapa kali lipat? 3 kali lipat? 3 kali. Kira-kira 3 kali. Dan ada unsur atau kualitas KBW tadi. Nah, bagaimana klien bisa mengerti arti servis ini? Betul. Pada saat awal-awal susah sekali, susah. Bahkan partner saya yang di Jakarta itu sempat menyerah gitu. Nangis apa saya nggak ngerti. Jadi awal-awal dia bilang toiletmu nggak bisa dijual. Toiletmu kemahalan, nggak bisa dijual. Tapi saya tetap kekeh, nggak, harga saya nggak mau turun, mesti segitu gitu. Umumnya 600.000. 600.000 kita jual 2 jutaan. Sona tuh 2 jutaan. 2 jutaan, betul. Mesti di sana, saya nggak mau turun gitu. Karena apa? Saya punya prinsip bahwa yang saya jual ini sesuatu yang intangible, artinya rasa nyaman menggunakan public toilet dan sebagainya. Bahkan kita coba gitu ya, oke lah, Anda taunya toilet yang seperti ini dengan service level yang cukup rendah gitu ya, artinya Anda cuma dikasih toilet, Anda pakai mau penuh, mau kotor, mau apa, nggak diurusin gitu ya. Anda sudah pernah merasakan itu kan gitu ya. Sekarang Anda coba toilet saya. Jadi waktu itu benar-benar saya kasihkan free. Oh gitu. Udah, kamu coba aja. Coba aja. Setelah dicoba, nah beberapa orang memang akhirnya tahu, oh ya, toiletmu memang berbeda gitu ya. Bahkan dari situ malah terbentuk ada beberapa customer kita yang dia benar-benar maunya sama kita gitu ya. Dia maunya sama kita, sudah nggak mau sama yang lain gitu. Ada yang seperti itu. Asal semua orang dia apply punya duit bisa buka cabang, enggak. Saya lebih berprinsip bahwa sebuah bisnis itu mesti cocok ya. Kalau kita mau berpartner, kita mesti cocok. PT Sewa Toilet Indonesia hadir sejak tahun 2010, memulai bisnis dengan menjual toilet kontainer di Indonesia. Kini dengan menyewakan lebih dari 1.200 toilet portable, PT Sewa Toilet Indonesia tidak berhenti mengembangkan pasar. Besarnya pasar yang tumbuh sejalan dengan meningkatnya pasar hiburan, juga event organizer di negeri ini. Tak berhenti berinovasi menjadi kunci PT Sewa Toilet memimpin pasar. Kunci sekaligus prinsip perusahaan yang ditularkan Andri Wibowo, Presiden Direktur sekaligus pendiri perusahaan ini. Nah, Mas Andri tadi sudah cerita. Di awal ternyata punya target, ternyata ini melampaui target yang sudah diestimasi sebelumnya. Boleh saya tahu
Dengan modal awal yang dimiliki oleh Mas Andri, pertumbuhannya sudah berapa persen? Awal sekali saya punya toilet kan 1+10, saya punya 11. Ya. Saat ini kita punya di seluruh cabang itu hampir 1.200, kurang lebih 1.200. 11 cabang ya? 11 cabang. Jadi Mas Tommy, saya punya catatan untuk event selama 2013. Selama 2013 itu kita punya 927 event. Ini gabungan ya? Gabungan. Kecil dan besar ya? Kecil besar seluruh Indonesia yang kita handle gitu ya. 927 event. Terus kalau kita mau hitung satuan unit tadi, itu kita pakai selama setahun itu 6.241 unit per hari. Unit hari. Oke. Itu 6.241. Total pengunjung itu estimasi sekitar 1.248.200 orang. Jumlah urin yang tertampung gitu ya. Kira-kira kalau dengan ada asumsinya itu 249.640 liter. Dalam setiap event, operational cost kita itu kita patok di angka 30-40% itu untuk operational cost. Yeah. Dari 30-40% itu mungkin di atas 50% itu transportasi, sisanya tenaga kerja sebagainya ya. Jadi itu tadi 30-40% itu operational cost-nya. Demandnya terus tumbuh. Kayak tahun ini mungkin kita tahun 2013 tuh mungkin kita ada import kalau sekitar mungkin 300-an gitu ya. 300-an? 300 unit ya. Dan 2014 ini sekarang sampai dengan bulan ini udah 300 yang kita import gitu. Dan saya dengar Mas juga menambah cabang lagi ya? Betul, jadi kita akan nambah 3 cabang berikutnya yaitu Batam, Balikpapan, dan Jogja. Kita sudah punya di Medan, Palembang, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Lombok, Makassar, Banjarmasin. Jadi kita udah punya 11, akan nambah 3 lagi. Nah, dengan produk-produk atau manufaktur yang import dari Amerika Serikat ini, kira-kira apakah Mas sendiri ada rencana untuk ekspansi, dalam arti bukan ekspansi, tapi produksi di sini, di Indonesia? Betul. Jadi pemikiran itu ada, Mas Tommy. Pemikiran itu ada, cuman permasalahannya kita tidak mungkin memproduksi 100% komponennya di Indonesia, tidak mungkin. Karena yang saya bilang bahwa marketnya belum ada. Sehingga pada saat kita berproduksi, nanti economy of scale-nya kita nggak dapat. Tetapi ada cara untuk menyiasati mengurangi cost produknya gitu ya. Produk-produk yang bulky, jadi misalnya septic tank, terus wastafelnya, itu sebetulnya mungkin, ya ini masih wacana, masih mungkin bisa diproduksi lokal. Sehingga kita importnya nanti cuman bagian-bagian yang mudah, betul. Gitu. Kalau seandainya iya pun kapan kira-kira rencananya? Sebetulnya kita sudah ada bicara mulai 2000 tahun lalu 2013 dengan supplier kita. Tetapi kita masih kendala di menemukan tempat produksi yang tepat di sini, karena yang saat ini yang kita pikirkan ialah kita ikut toll manufacture dari artinya numpang produksi di pabrik plastik yang ada gitu, yang punya teknologi yang sama gitu ya, sehingga kita cuman mungkin investasi di cetakan, di moldingnya aja. Kita beli, kita invest, terus kita menjasakan mereka untuk membuat gitu ya. Yang masuk akal mestinya itu. Oke, jadi kalau model manajemennya sendiri, karena ini 11 cabang untuk sementara akan jadi 14 nantinya. Berarti bagaimana Mas Andri memanage ini semua? Oke, jadi yang saya lakukan bukan seperti franchise seperti itu. Saya lebih ke arah partnership gitu ya. Partnership artinya pihak yang akan menjadi cabang saya itu biasanya orang yang personally saya sudah kenal. Kenal cukup baik ya, artinya entah itu teman kuliah, teman SD, teman SMP, teman SMA gitu ya, atau bahkan mungkin ya teman main, atau ada juga yang saya direkomen oleh teman baik saya. Jadi teman baik punya teman baik seperti itu. Jadi saya nggak istilahnya
asal semua orang dia apply punya duit bisa buka cabang, enggak. Saya lebih berprinsip bahwa sebuah bisnis itu mesti cocok ya. Kalau kita mau berpartner, kita mesti cocok. Nah sekarang kalau dilihat dari selama hampir 5 tahun atau 4 tahun lebih berdiri, siapa klien yang paling banyak menyewakan atau misalnya bekerja sama atau menyewa toilet di Mas Andri? Rekor kita paling banyak itu ada di waktu itu ada peresmian flyover di Bekasi, ada sebuah developer gitu ya. Mereka sewa waktu itu 62 zona dan 12 hira. Nah, itu rekor kita saat ini. Tapi beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu juga itu ada juga sebuah konser musik, sebuah pabrik rokok gitu, konser musik. Itu mereka sewa sampai 40 zona. 40 zona ya? 40 zona. Ya, saat ini rekornya baru itu. Saat ini target saya ingin punya 10.000 toilet saat ini. 10.000 toilet? 10.000 toilet. Betul. Dengan market di Indonesia saja? Dengan market di Indonesia saja. Andri Wibowo Susilo tak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Namun pria berusia 38 tahun ini percaya tidak ada kata mundur saat memulai sesuatu, termasuk dalam bisnis. Semua bisnis adalah harapan, menjadi prinsip lain pria berputra 3 ini. Percaya kerja sama tim adalah kunci keberhasilan. Andri yakin bisnis yang dibangun bersama rekan bisnisnya di 11 kota di Indonesia akan sukses menguasai pasar. Kedepan, cita-cita Andri Wibowo menghadirkan 10.000 toilet portable demi memenuhi kebutuhan pasar sejalan dengan hadirnya industri sanitasi di negeri ini. Mas Andri, tadi kalau bicara soal servis, ini kan bukan hanya sewa toiletnya saja, tapi servis. Banyak yang belum paham mungkin, maksudnya servis ini apa? Oke, jadi harga yang dibayar customer itu termasuk satu, ongkos kirim kalau dia di dalam kota. Ya, misalnya untuk cabang Jakarta, ya dia di dalam kota, ya kota Jakarta. Kemudian sudah termasuk juga tisu, ya. Unlimited nih ya? Unlimited, ya asal jangan dibawa pulang. Jadi unlimited. Kemudian termasuk paper towel. Paper towel itu sebenarnya handuk tapi untuk cuci tangan gitu ya. Termasuk juga untuk sabun cuci tangan. Termasuk juga toilet seat sanitizer. Termasuk juga deodorizer. Jadi deodorizer kita ini khusus Mas, jadi khusus untuk portable toilet gitu ya. Termasuk juga chemical untuk septic tanknya supaya toiletnya nggak bau gitu. Berarti harus ada naruh orang juga di situ ya berarti ya? Betul. Dan yang paling penting kita ada toileters. Toileters itu kalau dalam kamus itu artinya orang yang benar-benar cinta terhadap toilet. Itu toileters. Toileters tugas utama toileters itu menjaga toilet tetap kering, bersih dan wangi. Begitu beberapa saat orang ada pakai toilet kosong, dia harus masuk, dia harus memastikan toiletnya nggak basah-basah, dia harus bersihkan pakai lap bersih supaya tetap kering. Kemudian dia juga harus melihat apakah ada tisu atau mungkin barang lain sampah yang tertinggal gitu ya. Dia harus memasukkannya ke dalam bak sampah karena sudah tersedia bak sampah. Kemudian dia harus memastikan bahwa toilet tersebut tidak berbau, misalnya berbau pesing gitu ya. Nanti kalau diceritain oleh Mas Andri tadi mengenai bagaimana memilih kepala-kepala tiap cabang ini adalah sangat personal sekali. Berarti apakah memang manajemen sistem yang dibangun oleh Mas Andri ini cukup personal gitu? Awalnya memang betul Mas Tommy. Jadi semua ini sebelum 2012 akhir tuh kita masih istilahnya belum punya badan usaha yang jelas gitu ya. Kita masih jalan aja. Tetapi mulai 2012 akhir kita sudah punya PT Sewa Toilet Indonesia. Sampai pada 2013 akhir kita memiliki ISO Mas Tommy. ISO 9001. Sehingga ya saat ini kita satu-satunya perusahaan portable toilet rental di Indonesia yang memiliki ISO. Artinya apa? Artinya saya ingin PT Sewa Toilet Indonesia ini independen. Artinya Andri tidak lagi terlalu banyak ikut campur di PT Sewa Toilet Indonesia. Walaupun saya pilihnya kepala cabang itu secara personal harus ngerti saya, tetapi
operational itu saat ini saya berusaha untuk coba lebih ke arah berpikir untuk strategis ke depannya. Misalnya kita ekspansinya mau seperti apa gitu ya. Tetapi daily operational kita sudah punya tim sendiri. Oke, gitu. tadi karena disebutkan strategi ke depan, ekspansi. Betul. Memang ke depan kita akan melihat seperti apa sih? Kalau kita ngomong cita-cita saya ya Mas Tommy ya. Saat ini saya ingin target saya ingin punya 10.000 toilet saat ini. 10.000 toilet. 10.000 toilet. Betul. Dengan market di Indonesia saja. Dengan market di Indonesia saja. Oke. Gitu. Jadi cita-cita saya saat ini karena di Amerika perusahaan yang paling gede Mas Tommy itu toiletnya 20.000. Ya saya berpikirnya karena saat ini masih industrinya masih belum kebentuk ya paling enggak saya 10.000 dulu lah. Oke, tapi untuk bisa survive dan berkembang di bisnis yang berhubungan langsung dengan kotoran manusia, menjijikkan. harus seperti apa? Saat ini yang saya selalu bicara dengan manajemen PT Sewa Toilet Indonesia bahwa kita harus selalu berinovasi. Harus inovasi, nggak ada yang lain gitu ya. Pada saat Anda tidak berinovasi, Anda akan ketinggalan. Entah Anda dikejar oleh kompetitor yang ada di belakang, atau suatu saat Anda akan ketinggalan karena Anda nggak berinovasi. Seperti misalnya saat ini kita beberapa waktu yang lalu kita menyediakan karpet gitu ya. Karpet? Keset. Oh. Keset gitu. Bahan karet gitu? Di depan toilet. Kenapa? Karena menurut informasi dari toileters, di dalam toilet itu sering kotor. Kenapa? Karena mungkin toilet diletakkan di posisi banyak tanah dan sebagainya, sehingga orang masuk kotor semua. Gitu. Nah, dan ternyata ya berhasil gitu ya. Dan somehow kita malah dapat persepsi lagi bahwa wah ini mewah sekali nih, di depannya ada kesetnya. Nah itu contoh-contoh inovasi kecil yang kita lakukan. Oke, ini saya doakan juga semoga target tadi 10.000 ya. 10.000. 10.000 toilet bisa tercapai oleh Mas Andri ke depan. Pokoknya sukses selalu dan semoga tetap menginspirasi. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you Mas Tommy.